Selamat datang kembali di channel Titen Jawa. Pernahkah kamu merasakan sesuatu yang berbeda saat hari Lebaran tiba? Di saat orang-orang sibuk dengan kegembiraan, bersalaman, tertawa, dan berkumpul dengan keluarga. Ada sebagian orang yang justru merasakan suasana yang lebih dalam, lebih hening, lebih peka, dan kadang lebih penuh perasaan yang sulit dijelaskan. Jika kamu lahir di Weton Kliwon, mungkin kamu pernah merasakan hal seperti itu. Hari raya yang bagi banyak orang hanya menjadi momen kebahagiaan, bagi sebagian orang Kliwon terasa seperti memiliki lapisan makna yang lebih dalam. Bukan berarti menakutkan, namun seperti ada sesuatu yang mengingatkan bahwa hari besar seperti Lebaran bukan hanya tentang perayaan, tetapi juga tentang keselarasan hidup, tentang menjaga hati, tentang menjaga ucapan, tentang menjaga sikap. Di dalam tradisi Jawa lama, orang-orang tua sering memberikan nasihat khusus kepada mereka yang lahir di weton tertentu. Salah satunya adalah Weton Kliwon. Bukan karena weton ini dianggap membawa hal buruk, justru sebaliknya. Kliwon sering dianggap memiliki energi yang cukup kuat. Energi batin yang membuat seseorang lebih peka terhadap suasana. Lebih mudah merasakan getaran emosi orang lain. Lebih mudah menangkap pertanda yang tidak selalu terlihat oleh mata. Karena itulah, orang tua zaman dulu sering mengingatkan bahwa ketika hari besar datang, terutama hari Lebaran, orang yang lahir di Weton Kliwon sebaiknya menjaga beberapa hal kecil dalam hidupnya. Bukan pantangan yang keras, bukan larangan yang menakutkan, tetapi lebih kepada pengingat halus, agar kehidupan tetap berjalan selaras. Salah satu pantangan yang sering disebut dalam cerita orang-orang tua adalah tentang sikap hati. Hari Lebaran adalah hari kemenangan. Hari di mana manusia kembali pada keadaan yang lebih bersih. Namun bagi orang Kliwon, hari ini juga sering dianggap sebagai waktu yang sensitif secara batin. Jika hati sedang dipenuhi amarah, atau dipenuhi rasa iri, atau dipenuhi keinginan untuk membandingkan diri dengan orang lain, energi batin seseorang bisa menjadi tidak stabil. Dan ketika batin tidak stabil, kehidupan sering terasa lebih berat setelahnya. Banyak orang tua dulu mengatakan, orang Kliwon sebaiknya tidak membawa dendam ketika memasuki hari Lebaran. Jika ada luka lama, jika ada kesalahpahaman, hari itulah waktu terbaik untuk melepaskannya. Karena jika tidak, beban batin itu bisa terbawa jauh ke depan. Pantangan berikutnya yang sering diceritakan adalah tentang ucapan. Hari Lebaran adalah hari silaturahmi. Hari di mana banyak kata diucapkan, banyak percakapan terjadi. Namun bagi orang yang memiliki Weton Kliwon, kata-kata dipercaya memiliki pengaruh yang cukup kuat. Bukan karena hal gaib yang menakutkan, tetapi karena orang Kliwon sering memiliki energi perasaan yang lebih dalam. Apa yang mereka ucapkan kadang keluar dari hati yang sangat kuat. Itulah sebabnya orang tua dulu sering mengingatkan, di hari Lebaran, jangan sampai ucapan keluar dari emosi. Jangan sampai kata-kata yang seharusnya membawa kedamaian justru melukai orang lain. Karena kata yang diucapkan pada hari besar kadang memiliki jejak yang panjang. Ada juga pantangan kecil yang sering disebutkan oleh para tetua Jawa. Orang Kliwon sebaiknya tidak terlalu larut dalam keramaian yang membuat hatinya lupa pada dirinya sendiri. Berkumpul tentu tidak salah. Bersilaturahmi tentu sangat baik. Namun tetap ada batas yang perlu dijaga. Karena ketika seseorang terlalu tenggelam dalam keramaian, kadang ia kehilangan waktu untuk mendengar suara hatinya sendiri. Dan bagi orang yang lahir di Weton Kliwon,
Suara hati adalah kompas yang sangat penting. Tanpa itu, jalan hidup bisa terasa lebih membingungkan. Ada pula nasihat lama yang mengatakan, pada hari Lebaran, orang Kliwon sebaiknya memperbanyak diam dibandingkan berbicara terlalu banyak. Bukan berarti harus menjadi orang yang kaku. Bukan berarti harus menjauh dari keluarga. Tetapi diam yang dimaksud adalah diam yang penuh kesadaran. Diam untuk mendengar. Diam untuk merasakan. Diam untuk memahami suasana. Karena seringkali, orang yang lebih banyak mendengar justru memahami kehidupan lebih dalam. Dan dalam tradisi Jawa, orang yang memahami suasana hidupnya sering terhindar dari banyak masalah yang tidak perlu. Namun semua pantangan ini bukanlah sesuatu yang harus dipercaya secara mutlak. Ini hanyalah bagian dari kebijaksanaan lama yang diwariskan turun-temurun. Sebuah cara orang tua zaman dulu untuk mengingatkan bahwa setiap manusia memiliki ritme hidupnya sendiri. Setiap orang memiliki energi batin yang berbeda. Dan bagi sebagian orang, terutama mereka yang lahir di weton Kliwon, menjaga keseimbangan hati sering menjadi kunci kehidupan. Karena ketika hati tenang, banyak masalah hidup menjadi lebih mudah dihadapi. Ketika hati jernih, banyak keputusan hidup menjadi lebih tepat. Dan ketika hati selaras, jalan rezeki pun sering terasa lebih lapang. Namun tentu saja, pantangan yang paling penting sebenarnya bukan pada hal-hal luar. Bukan pada keramaian, bukan pada tradisi, tetapi pada bagaimana seseorang menjaga dirinya sendiri. Karena pada akhirnya, hari Lebaran bukan hanya tentang perayaan. Hari Lebaran adalah pengingat bahwa kehidupan selalu memberi kesempatan baru. Kesempatan untuk memperbaiki diri. Kesempatan untuk memperbaiki hubungan. Kesempatan untuk memulai langkah yang lebih baik. Dan bagi orang yang lahir di weton Kliwon, hari ini sering menjadi momen yang sangat dalam. Momen untuk melihat kembali perjalanan hidup. Momen untuk bertanya pada diri sendiri, apakah jalan yang ditempuh sudah benar? Apakah hati masih selaras dengan niat yang baik? Karena terkadang, jawaban yang kita cari selama ini tidak datang dari luar, tetapi muncul perlahan dari keheningan di dalam diri. Dan mungkin itulah sebabnya orang-orang tua dulu selalu mengatakan bahwa memahami diri sendiri adalah bagian dari memahami kehidupan. Dan kehidupan yang dipahami dengan baik sering membawa seseorang menuju jalan yang lebih tenang. Tentang pantangan halus bagi mereka yang lahir di weton Kliwon saat hari Lebaran, ada satu hal lagi yang sering disebut oleh orang-orang tua zaman dahulu. Hal ini mungkin terdengar sederhana, namun justru sering dilupakan, yaitu tentang menjaga niat di dalam hati. Hari Lebaran sering menjadi hari yang penuh perbandingan. Tanpa disadari, manusia kadang melihat kehidupan orang lain, melihat rumah yang lebih besar, melihat pakaian yang lebih baru, melihat keberhasilan orang lain. Dan dari situlah muncul sesuatu yang sangat halus. Perasaan membandingkan diri. Bagi kebanyakan orang, perasaan ini mungkin datang sebentar lalu pergi. Namun bagi orang yang memiliki weton Kliwon, perasaan seperti ini kadang bisa terasa lebih dalam. Karena hati mereka cenderung lebih peka, lebih mudah menyerap suasana, lebih mudah merasakan getaran emosi di sekitarnya. Itulah sebabnya orang tua dulu sering memberi nasihat. Jika kamu lahir di weton Kliwon, di hari Lebaran sebaiknya lebih banyak bersyukur daripada membandingkan. Karena ketika hati dipenuhi rasa cukup, hidup terasa lebih ringan. Namun ketika hati dipenuhi rasa kurang, kebahagiaan yang sebenarnya sudah ada, sering tidak lagi terasa.
Ada pula pantangan lain yang sering diceritakan dalam tradisi lama. Pantangan ini berkaitan dengan cara seseorang membawa dirinya di tengah keluarga. Hari Lebaran adalah waktu berkumpul. Waktu bertemu banyak saudara. Waktu di mana berbagai cerita lama sering kembali dibicarakan. Kadang cerita masa kecil. Kadang cerita tentang keberhasilan. Kadang bahkan cerita tentang kesalahan masa lalu. Dalam suasana seperti ini, orang yang lahir di Weton Kliwon sering disarankan untuk tidak terlalu larut dalam emosi. Jika ada candaan yang terasa menyentuh hati, lebih baik menanggapinya dengan tenang. Jika ada ucapan yang kurang menyenangkan, lebih baik tidak langsung membalasnya dengan kemarahan. Karena dalam kepercayaan orang Jawa dahulu, kemarahan yang muncul pada hari besar sering meninggalkan jejak yang panjang dalam hubungan keluarga. Dan bagi orang Kliwon yang memiliki hati dalam, luka seperti itu kadang lebih sulit dilupakan. Ada juga nasihat lama yang cukup menarik. Konon orang yang lahir di Weton Kliwon sebaiknya tidak membuat keputusan besar tepat pada hari Lebaran. Misalnya keputusan yang berkaitan dengan pekerjaan, atau keputusan penting dalam hubungan. Bukan karena hari itu buruk. Justru sebaliknya. Hari Lebaran adalah hari yang penuh emosi. Hati manusia sedang sangat terbuka. Perasaan sedang sangat lembut. Dan keputusan yang dibuat saat emosi sedang tinggi, kadang tidak selalu menjadi keputusan yang paling bijak. Orang tua dulu sering mengatakan, tunggu beberapa hari setelah Lebaran. Biarkan hati kembali tenang. Biarkan pikiran kembali jernih. Barulah keputusan besar diambil. Karena keputusan yang lahir dari ketenangan sering membawa hasil yang lebih baik. Selain itu, ada pula cerita lama yang mengatakan, orang yang lahir di Weton Kliwon sebaiknya tidak terlalu memaksakan diri pada hari Lebaran. Kadang seseorang ingin terlihat kuat, ingin terlihat mampu, ingin memenuhi banyak undangan sekaligus, ingin mengunjungi semua tempat dalam satu hari. Namun tubuh dan batin memiliki batasnya. Dan bagi orang Kliwon, kelelahan batin kadang lebih cepat datang. Karena mereka sering memikirkan banyak hal sekaligus. Sering merasakan suasana di sekitarnya dengan sangat dalam. Itulah sebabnya, menghargai batas diri sendiri juga menjadi bagian dari kebijaksanaan hidup. Tidak apa-apa jika tidak semua tempat bisa dikunjungi. Tidak apa-apa jika tidak semua undangan bisa dipenuhi. Yang lebih penting adalah menjaga hati tetap tenang. Karena Lebaran sejatinya bukan tentang seberapa banyak tempat yang kita datangi, tetapi tentang seberapa tulus hati kita dalam menjalin kembali hubungan. Ada pula satu hal yang sering dianggap sebagai pantangan halus bagi orang Kliwon, yaitu menyimpan kesombongan di dalam hati. Kadang tanpa disadari. Ketika hidup sedang berjalan baik, ketika rezeki sedang lancar, manusia mulai merasa dirinya lebih dari orang lain. Perasaan ini sangat halus. Kadang tidak disadari. Namun orang tua zaman dulu percaya, kesombongan yang muncul di hari kemenangan justru bisa menjadi awal dari ujian baru. Karena hidup selalu bergerak dalam keseimbangan, hari baik akan datang. Namun ujian juga selalu mengajarkan manusia untuk tetap rendah hati. Itulah sebabnya banyak orang tua dulu selalu mengingatkan, di hari Lebaran, yang paling penting bukanlah pakaian yang kita kenakan, bukan pula makanan yang kita sajikan, tetapi kerendahan hati yang kita bawa dalam diri. Karena manusia yang rendah hati sering dijaga oleh kehidupan. Langkahnya lebih tenang, keputusannya lebih jernih, dan hubungannya dengan orang lain lebih harmonis. Pada akhirnya, pantangan-pantangan yang sering disebutkan untuk Weton Kliwon ini sebenarnya bukanlah larangan yang menakutkan,
Ini hanyalah bentuk kebijaksanaan lama. Cara orang tua zaman dahulu mengingatkan bahwa hidup tidak hanya dijalani dengan tenaga, tetapi juga dengan kesadaran. Kesadaran terhadap diri sendiri, kesadaran terhadap perasaan orang lain, kesadaran terhadap keseimbangan hidup, dan mungkin itulah makna yang paling dalam dari hari Lebaran. Bukan hanya kembali kepada kesucian, tetapi juga kembali kepada kesadaran. Kesadaran bahwa hidup ini tidak selalu tentang siapa yang paling kuat, tetapi tentang siapa yang mampu menjaga hatinya tetap bersih. Dan bagi orang yang lahir di Weton Kliwon, menjaga hati tetap jernih sering menjadi kunci agar perjalanan hidupnya tetap selaras. Jika kita melihat lebih dalam lagi, semua pantangan yang sering diceritakan untuk Weton Kliwon sebenarnya bukan tentang rasa takut. Bukan pula tentang sesuatu yang harus dipercaya secara kaku. Namun lebih kepada pengingat sederhana bahwa setiap manusia memiliki cara masing-masing untuk menjaga keseimbangan hidupnya. Dan bagi orang yang lahir di Weton Kliwon, keseimbangan itu sering dimulai dari satu hal yang sangat penting, yaitu kesadaran terhadap dirinya sendiri. Karena orang Kliwon sering memiliki kepekaan yang lebih dalam dibandingkan banyak orang. Mereka lebih mudah merasakan suasana, lebih mudah menangkap perubahan emosi, dan kadang lebih cepat menyadari sesuatu yang belum tentu disadari orang lain. Itulah sebabnya dalam banyak cerita lama, orang Kliwon sering dianggap memiliki batin yang kuat. Namun kekuatan itu bukan selalu terlihat dari luar. Bukan dari suara yang keras. Bukan dari sikap yang ingin terlihat hebat. Justru sering muncul dari ketenangan. Dari kemampuan untuk tetap diam ketika keadaan sedang ramai. Dari kemampuan untuk tetap berpikir jernih ketika banyak orang sedang terbawa emosi. Dan pada hari Lebaran, kekuatan seperti inilah yang sebenarnya menjadi bagian penting dari perjalanan hidup orang Kliwon. Hari Lebaran bukan hanya tentang berkumpul. Bukan hanya tentang makanan. Bukan hanya tentang pakaian baru. Tetapi juga tentang kesempatan untuk melihat kembali perjalanan diri. Kesempatan untuk bertanya kepada hati sendiri. Apakah selama ini langkah yang dijalani sudah sesuai dengan niat yang baik? Apakah selama ini hati masih mampu memaafkan? Apakah selama ini kita masih mampu bersyukur atas hal-hal kecil dalam kehidupan? Karena seringkali kebahagiaan tidak datang dari hal-hal yang besar, tetapi justru dari kesadaran terhadap hal-hal yang sederhana. Seperti bertemu kembali dengan keluarga. Seperti bisa saling memaafkan. Seperti bisa duduk bersama tanpa rasa marah di dalam hati. Dan bagi orang yang lahir di Weton Kliwon, momen seperti itu sering memiliki makna yang sangat dalam. Karena ketika hati mereka benar-benar tenang, intuisi mereka sering menjadi lebih kuat. Pandangan hidup mereka menjadi lebih jernih. Dan langkah kehidupan mereka terasa lebih ringan. Itulah sebabnya banyak orang tua dulu tidak pernah benar-benar mengajarkan pantangan dengan cara menakutkan. Mereka hanya menyelipkan pesan-pesan sederhana dalam cerita. Pesan tentang kesabaran. Pesan tentang kerendahan hati. Pesan tentang pentingnya menjaga hati agar tetap bersih. Karena pada akhirnya, bukan weton yang menentukan apakah hidup seseorang akan baik atau tidak. Bukan pula hari tertentu yang menentukan keberuntungan seseorang. Yang paling menentukan adalah bagaimana seseorang menjalani hidupnya. Bagaimana ia memperlakukan orang lain. Bagaimana ia menjaga niat di dalam hatinya. Dan bagaimana ia tetap rendah hati ketika kehidupan sedang berjalan baik. Jika semua itu dijaga, maka apapun wetonnya, apapun harinya, kehidupan akan tetap menemukan jalannya menuju keseimbangan. Dan mungkin,
Itulah makna terdalam dari semua cerita tentang weton yang diwariskan oleh orang-orang tua dahulu. Bukan untuk membuat manusia merasa berbeda satu sama lain, tetapi untuk mengingatkan bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidupnya sendiri. Perjalanan yang penuh pelajaran, perjalanan yang penuh makna. Dan selama hati masih mampu belajar, selama hati masih mampu memaafkan, maka kehidupan akan selalu memberikan kesempatan baru. Terima kasih telah menyimak, nantikan kelanjutan dari pembahasan ini. Semoga hidup kita selalu selaras dengan irama alam semesta. Jangan lupa like dan subscribe.